Kita berada di kelompok tani Margo Utomo, salah satu kelompok tani binaan kami di Desa Rasojaya 3 yang sehari-hari mereka beraktivitas di budidaya jambu kristal. Jambu kristal ini berawal dari dahulu sebelum jambu kristal ini ditanam, lahan ini ditanami tanaman sayur-sayuran. Namun beberapa kendala yang dihadapi oleh petani seperti banjir, lahan tergenang sehingga petani merugi, sehingga petani beralih ke tanaman jambu kristal. Nah, untuk varietas sendiri di sini yang ditanam adalah jambu kristal putih dan jambu kristal merah. Nah, ini salah satu contoh jambu kristal merah yang ditanam di sini. Kendala di jambu kristal itu sendiri sebenarnya tidak terlalu signifikan karena mungkin lebih kepada hama, yaitu hama lalat buah. Nah, untuk hama lalat buah itu sendiri selama ini masih bisa dikendalikan oleh petani. Sedangkan untuk perawatan selain pemupukan, selain perawatan untuk hama itu adalah pemupukan. Untuk di lahan Pak Sakur ini sendiri itu pemupukannya kita menggunakan organik. Jadi tidak menggunakan kimia, baik itu untuk penyemprotan hamanya atau untuk pemupukannya kita memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada. Nah, kebetulan di kelompok tani ini atau di Pak Sakur itu punya ternak kambing yang kotorannya bisa kita manfaatkan untuk pemupukan di jambu kristal dengan difermentasi, sehingga ini adalah produk organik, bisa dibilang produk organik karena kita juga sudah mendapatkan sertifikat Prima 3 dari dinas terkait. Baik, untuk harapan ke depan mungkin petani jambu kristal tetap eksis karena memang ini sangat potensial menurut saya di wilayah kami dan bisa menjadi produk unggulan di Desa Rasojaya 3, dan harapan kami juga dukungan dari pemerintah yang terkait, dinas terkait untuk dapat mendukung ini semua, mungkin melalui bantuan ataupun bantuan-bantuan sarana bisa disampaikan ke kelompok tani kami di sini. Untuk di Desa Rasojaya 3 ini ada Poktan binaan kami, yaitu Poktan Margo Utomo yang diketuai oleh Bapak Sakur, yaitu seluas 0,5 hektar, setengah hektar. Alhamdulillah dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa keranjang, buah, kemudian terpal, dan Agensi Hayati sudah kita dukung ke kelompok ini. Semoga dengan dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kelompok Margo Utomo bisa lebih maju, meningkatkan produksi dengan penggunaan pupuk organik dari kotoran kambing. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman bisa kunjungan ke tempat kami. Terutama ini cerita dari awal tentang jambu. Awalnya ya ke Holti, cuman kalah terus, akhirnya ya kita coba-coba ke jambu. Jadi karena ada ketekatan kami untuk berubah ke buah, berkat dukungan sama teman-teman ini, dari teman-teman suruh coba beralih ke jambu aja Pak. Ya dari awalnya nanya-nanya bibit, kitaran per pokok itu siap tanam 25.000, sedangkan kita setengah hektar ini masuknya mau 400 batang, besar banget, modal nggak punya udah. Jadi nekat ya sedikit, ujung-ujungnya tembus juga di angka 400 batang. Setelah itu ya masalah perawatan dan sebagainya sambil berjalan, alhamdulillah bisa. Ini terus tentang pemasaran juga, alhamdulillah kami nggak harus jual kemana-mana, cukup di rumah saja. Kawan-kawan pada datang sendiri, nanya harga, saya jelaskan, cocok. Ini sampai sekarang, jadi selama dari nol sampai sekarang udah berumur jambu kita 3 tahun lebih. Dalam 3 tahun lebih ini yang namanya banjir itu udah wajar, tapi ke jambu kristal ini aman, sangat luar biasa lah bagi kami. Ya mudah-mudahan ya ke depan dari pihak terkait
bisa nyari jalan keluarnya untuk pemasaran dan sebagainya, atau untuk perawatan hama dan sebagainya. Karena masalah perawatan sementara ini hanya cukup dengan semuanya serba organik, Pak. Jadi nggak menggunakan pestisida, insektisida, pupuk kimia juga yang seperti NPK. Sementara ini nggak, dari awalnya pakai, tapi untuk setelah berapa tahun ini saya nggak pakai lagi. Alhamdulillah ya masih bisa, buahnya pun ya standar. Kalau masalah panen itu tergantung pesanan, misalnya ada juga yang sampai tembus 200 kilo lebih, ada yang 150 variasi. Nah, dan itu pun tergantung pesanan, setiap hari pun saya layani. Di sini jenisnya jambu kristal, simpala, terus jambu ada satu macam lagi, jambu farang yang tanpa biji, ada juga jambu mega merah Banyuwangi.